Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menanggapi persoalan yang tengah heboh di Indonesia saat ini dari Nusa Tenggara Timur, yaitu berpesta poranya para pemimpin, para kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi, gubernur, wakil gubernur, sampai dengan bupati, sekda, dan wali kota seprovinsi NTT berpesta pora di Pulau Semau. Di tengah masa pandemi, di saat juga pemberlakuan PPKM, NTT sendiri, Nusa Tenggara Timur sendiri, sedang dalam level 4. Saya ingat pada Agustus lalu, Satgas Covid Pusat melaporkan bahwa NTT adalah penyumbang kasus Covid tertinggi di Indonesia pada saat itu. Saya bisa lihat dari media suara.com edisi 10 Agustus tahun 2021. Ini ya, judulnya NTT sumbang kasus COVID-19 tertinggi. Bahkan Satgas COVID mengatakan gubernur baca data. Tetapi pada beberapa hari yang lalu, semua kepala daerah se-NTT, bupati-bupati dan sekda-sekda, wali kota, gubernur, wakil gubernur berkumpul untuk sebuah acara, meskipun acara itu acara kedinasan, tetapi berkumpulnya yang jadi masalah dalam masa PPKM. Penanganan COVID sendiri menjadi sebuah regulasi, ada regulasinya. Dan pemerintah, termasuk Pemda, mulai dari gubernur, wakil gubernur, sampai dengan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, mereka ini semua disebut regulator. Regulator artinya pengatur. Mereka lah yang mengatur, melaksanakan aturan-aturan main. Yang menjadi persoalan sekarang adalah pengatur tidak teratur. Ingat, orang yang mengatur rakyat tapi hidupnya juga tidak teratur. Ketika rakyat melakukan kerumunan massa di pasar, di tempat pesta, hari ulang tahun, langsung Satpol PP, langsung polisi menindak. Tetapi para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur berpesta pora dalam kerumunan massa, ada yang tidak bermasker, tidak diapa-apakan oleh aparat keamanan. Saya tidak yakin kalau acara sebesar itu, apalagi ada pentas musik, band, tidak ada polisi di lokasi itu, saya tidak percaya. Tapi kenapa polisi tidak menangkap, tidak menindak, tidak mengobrak-abrik panggung pentas itu seperti mengobrak-abrik panggung masyarakat? Ada apa polisi tidak berani? Ada apa Satgas Covid tidak berani? Mungkin persoalannya bahwa orang-orang yang membuat pesta itu juga termasuk Satgas Covid itu juga. Bupati, gubernur, wali kota, sekda itu kan juga termasuk Satgas Covid juga. Jadi Satgas Covid sambil menjadi pemerintah, pengatur, ya, regulator, tapi pelanggar aturan juga. Pengatur yang tidak teratur juga. Saya mendapat beberapa pertanyaan dari warga Nusa Tenggara Timur kepada saya, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan mereka kepada saya. Maka saya mengatakan begini, kalau saya ikut di Pilkada 2018 lalu, saya kan ikut menjadi salah satu peserta Pilkada tahun 2018 lalu, yaitu Pilkada di Ende. Kalau saya yang jadi bupati, atau kalau saya yang jadi gubernur NTT, atau saya jadi wakil gubernur NTT, atau saya sekda di NTT, atau saya sekda
di kabupaten-kabupaten yang hadir pada saat itu, yang jelas saya menyatakan mundur. Kalau di negara bijaksana, saya menyatakan diri mundur. Saya meletakkan jabatan. Karena apa? Saya sadar bahwa kewibawaan seorang pemimpin sangat penting dibanding seluruh aturan main yang ada. Kewibawaan pemimpin jauh lebih penting. Kewibawaan pemimpin tidak hanya dijamin oleh regulasi, oleh aturan main, oleh undang-undang, oleh konstitusi. Tidak, itu malah nomor 2. Kewibawaan pemimpin yang terpenting adalah mentalitasnya sendiri. Kepribadian orangnya, termasuk keteladanan orangnya. Akan jauh lebih kuat Anda sebagai regulator hidup teratur menurut aturan main, menurut ketatanegaraan adalah jauh lebih kuat daripada Anda menggunakan seluruh perangkat regulasi, seluruh undang-undang negara untuk mengatur rakyat, itu malah di bawahnya. Ketika saya sudah melanggar aturan main negara, berarti kewibawaan saya yang terpancar di dalam, katakanlah semacam inner beauty seorang pemimpin, sudah hilang. Otoritas dari dalam diri seorang pemimpin sudah hilang. Kenapa begitu? Karena jika saya tetap bertahan menjadi gubernur, atau menjadi bupati, atau menjadi sekda, atau menjadi wali kota, maka ke depan saya hanya pajangan sebagai pemimpin. Tetapi sesungguhnya di mata rakyat saya sudah tidak punya wibawa apa-apa lagi. Saya kesana kemari, boleh dengan berpakaian dinas, boleh dengan pangkat, boleh dengan segala macam simbol-simbol yang saya miliki, simbol-simbol penguasa yang saya miliki. Tapi sesungguhnya di mata rakyat, di mata masyarakat, di bibir masyarakat sedang mencibir saya. Dan itu saya tidak mau. Bahwa saya memimpin di tengah masyarakat yang mencibir saya. Jika saya yang jadi pemimpin, ingat, jika saya menjadi gubernur atau wakil gubernur NTT, saya menjadi bupati, wakil bupati, atau saya menjadi sekda, di tahun 2018 kalau saya terpilih kemarin, maka hari ini saya meletakkan jabatan saya sebagai bupati atau sebagai gubernur, atau sebagai wakil gubernur atau sebagai wakil bupati, atau sebagai sekda. Yang penting pejabat yang menyangkut jabatan saya dan saya sedang hadir di dalam acara itu, saya menyatakan mundur. Ini secara politis. Yang kedua, andaikan saya Kapolda NTT, apalagi kalau saya menjadi Kapolri di Indonesia, maka semua pejabat yang hadir pada saat itu harus ditangkap dan diproses hukum. Semua harus diproses hukum. Ini kalau di negara bijaksana ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia. Kalau di negara bijaksana, ini prosedurnya. Nomor 1, saya mundur. Nomor kedua, kalau saya Kapolrinya atau saya Kapoldanya, saya proseskan semua. Mulai dari gubernur, sampai bupati, sampai sekda yang hadir saat itu, saya proses hukumkan semua. Sekarang, yang ketiga, jika persoalan politik, kemunduran saya sudah terjadi, dan saya atau semua pemimpin yang bermental seperti saya mundur, jika demikian maka sebuah provinsi itu, NTT, sudah tanpa pemimpin, apalagi diproses hukum dan divonis bersalah, maka secara politik provinsi itu sudah tanpa pemimpin. Provinsi tanpa gubernur, tanpa wakil gubernur, tanpa sekda, tanpa bupati, tanpa wali kota. Maka yang ketiga adalah silakan Kemendagri berkompromi dengan KPU, apakah harus gelar pemilu pilkada secara khusus, secara darurat untuk NTT, atau tidak, tetap menunggu tahun 2024. Kalau tidak, hukumnya atau undang-undangnya, regulasinya tidak memungkinkan untuk pilkada darurat, maka silakan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan caretaker atau pelaksana.
gubernur, kepala daerah pelaksana, bupati sebagai pelaksana harian, PLT. Jadi sampai 2024 baru kita menggelar pilkada serentak dengan berbagai daerah lain. Jadi solusi ketiganya, konsekuensi yang ketiganya adalah pilkada darurat atau PLT. Tunjukkan PLT mulai dari gubernur sampai bupati dan sekdanya. Itu supaya pemerintah nampak wibawa. Negara ini berwibawa bahwa pemimpinnya sendiri menunjukkan duluan, mundur dan berhenti. Proses hukum berjalan terus. Jika masalah di NTT ini, Pesta Pora ini tidak ditindaklanjut dengan soal politik, yaitu mundur, dan soal hukum, yaitu proses hukum, maka negara ini tidak punya wibawa. Negara sudah tidak wibawa, hukum tidak wibawa, pemimpin sudah tidak wibawa. Nanti masyarakat akan terus menyindir bahwa cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pemimpin cuma omong tok, pemimpin cuma mengatur rakyat tapi tidak bisa mengatur diri. Bagaimana mungkin? Apa mungkin orang yang bisa mengatur rakyat segitu banyak tetapi tidak bisa mengatur dirinya? Jika di negara bijaksana, kasus Pesta Pora para pemimpin NTT beberapa hari lalu ditindaklanjuti ada 3 poin. Secara politik, kalau saya pejabat di NTT yang hadir pada saat itu, saya saat ini mundur. Yang kedua, kalau saya Kapolri atau Kapolda NTT, saya proses hukum. Lanjut proses hukum. Dan yang ketiga, kalau saya Menteri Dalam Negeri, setelah proses hukum dan setelah mereka mundur, para pemimpin ini mundur, maka saya kompromi dengan KPU, bisakah untuk diadakan pilkada darurat untuk NTT? Atau kalau itu tidak bisa, saya akan angkat PLT di provinsi itu sampai kabupaten-kabupaten dan kotanya. Mumpung kebetulan belum ada pemimpin yang fenomenal di NTT saat ini. Tidak ada bupati yang kinerja fenomenal, tidak ada gubernur yang fenomenal, tidak ada wakil gubernur yang fenomenal. Kalau toh proses politik berhenti dan proses hukum berjalan terus, tidak ada ruginya NTT. Mengapa rakyat tidak rugi? Kenapa begitu? Karena toh mereka juga bukan orang-orang sekaliber. Selama ini juga tidak dikenal mereka sebagai orang-orang kinerja hebat di Indonesia, tidak ada. Bahkan diuntungkan, NTT diuntungkan. Kenapa? Ketika semua mereka ini berhenti, baik berhenti dari politik maupun berhenti karena hukum, maka tokoh-tokoh baru di NTT, sekda atau wakil bupati atau wakil wali kota, muncul dia menggantikan posisi secara konstitusi. Kan konstitusi mengamanatkan begitu. Jadi wakil-wakil mereka muncul atau tokoh-tokoh muncul yang sedang menjabat di sana. Mereka muncul jadi pengganti sampai bertahan 2024. Keuntungannya adalah apa? Siapa tahu dengan PLT ini, dengan wakil-wakil yang muncul ini, siapa tahu toh mereka bisa ada yang kinerja lebih bagus. Tahun 2024 pilkada NTT kita punya stok kalau yang bagus. Kalau tidak bagus ya sudah lewat terus, daripada mereka ini tidak muncul terus muncul 2024 ternyata tidak punya prestasi, tidak punya potensi yang bagus. Rugi waktu. Ini proses lebih cepat, proses seleksi lebih cepat. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.